Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Bioteknologi, Prodi Kimia, Angkatan 2021. Sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama adalah Kristalia Intani dengan NIM 19, Cika Agusin Darmawan NIM 37, Fanti Indriana Safitri NIM 45, Nabila Hansa Salsabila NIM 51, Vindi Hardianti NIM 63, dan Refatian Afnaf NIM 67. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang perkembangan rekayasa genetika dalam budidaya ikan hias di Indonesia. Ikan hias adalah salah satu komoditas ekonomi aquacultur yang berpotensi di Indonesia. Ikan hias memiliki permintaan yang semakin meningkat, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam perkembangan ilmu genetika dan bioteknologi modern, sumber daya hayati telah dapat digunakan untuk menghasilkan sumber-sumber baru, senyawa kimia, gen, varietes, dan berbagai produk bioteknologi, baik untuk tujuan ilmiah ataupun komersial. Pemanfaatan keanekaragaman hayati melalui bioteknologi modern atau yang lebih dikenal sebagai rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah proses manipulasi genetik atau perubahan susunan genetik dari suatu organisme menggunakan bioteknologi. Prinsip dasar teknik memproduksi ikan transgenik memiliki tahapan penting, yaitu tahapan pertama penentuan spesies ikan. Teknologi yang pertama kali dikembangkan dalam bidang bioteknologi transfer gen adalah mikroinjeksi. Transfer gen melalui mikroinjeksi memiliki banyak kelemahan. Kelemahan tersebut karena teknik ini membutuhkan keterampilan yang tinggi. Efek dari teknik ini, telur yang sedang dalam perlakuan terganggu sehingga tingkat keberhasilannya kecil. Selain itu, pengerjaan yang dilakukan secara manual satu persatu pada pembelahan satu sel diinjeksi sehingga hasil yang didapatkan tidak bisa terlalu banyak. Telah dilakukan beberapa metode transgenik di bidang aquaculture, antara lain penggunaan vektor yang dinamakan replication defective pantropic retroviral untuk menginfeksi sel lines ikan, kadal air, kodok, dan nyamuk. Metode alternatif lainnya adalah transfer gen dengan bantuan sel. Teknik tersebut merupakan pengembangan dari metode mikroinjeksi dengan pertimbangan bahwa untuk menghasilkan ikan transgenik membutuhkan banyak waktu, biaya, fasilitas, dan tenaga. Teknik tersebut telah berhasil diaplikasikan pada ikan rainbow trout dengan menggunakan sel bakal gonad yang membawa green fluorescent protein. Namun, demikian, teknik ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk dapat diaplikasikan pada spesies ikan lainnya. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengamati perkembangan ikan hias transgenik dalam bidang aquacultur dan menganalisis tingkat keberhasilan ikan hias transgenik melalui biologi molekuler dengan karakter keunggulan. Baik, masuk ke metodologi penelitian, sejarah membuktikan bahwa teknik rekayasa genetika terus-menerus mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. Adapun metode-metode yang telah berhasil diterapkan dalam teknologi transfer gen antara lain adalah yang pertama, elektroporasi. Prinsip dari metode ini yaitu menggunakan secara singkat dan cepat rangsangan listrik untuk menembus membran sel, sehingga memungkinkan masuknya molekul DNA ke dalam embrio.
Keuntungan utama dari elektroporasi daripada mikroinjeksi adalah bahwa ada tidak perlu menangani dan memanipulasi telur secara individual, praktis, memerlukan waktu yang tidak terlalu lama, dan dapat menggunakan telur maupun sperma sebagai vektornya. Lalu, di sini dapat dilihat bahwa step dari elektroporasi yang pertama kita menyiapkan campuran sperma dan natrium fisiologis 1:1 ataupun 500 mikrometer banding 500 mikroliter. Lalu disediakan pula stok konstruksi vektor ekspresi sebanyak 200 mikroliter. Lalu dihasilkan 10 mikroliter dari campuran yang sebelumnya dan 25 mikroliter dari stok konstruksinya. Lalu dilakukan pencampuran atau pipetting up-down, lalu ditransfer ke kupet elektroforator sebesar 0,4 mm, lalu dicampurkan dengan pipetting. Selanjutnya ada running elektroporasi sperma, didapatkan program tipe kejutan yaitu square wave, pulse length-nya itu 30 milidetik, lalu pulse number-nya 3 kali dan 5 kali, pulse interval 0,1 detik, dan voltage-nya itu ada 50 volt per cm dan 125 volt per cm. Setelah itu, pasca elektroporasi, kebugaran sperma ditingkatkan dengan penambahan 265 mikroliter larutan Na fisiologis, dan selanjutnya sperma pasca elektroporasi dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk pengamatan motilitas sperma, dan yang kedua itu fertilisasi dengan telur. Nantinya telur akan dibuahi dan didapatkan larva yang menetas. Masuk ke metode yang kedua yaitu mikroinjeksi. Transfer gen melalui teknik mikroinjeksi ini mempunyai banyak kelemahan, yaitu yang pertama membutuhkan keterampilan yang tinggi. Yang kedua, tingkat keberhasilan sangat kecil karena telur yang sedang diperlakukan akan terganggu. Yang ketiga, hasil yang didapatkan tidak bisa banyak karena pengerjaan yang manual satu persatu telur pada pembelahan satu sel diinjeksi. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah dari mikroinjeksi. Yang pertama, dapat dilihat embrio ikan fase 1 sel yang akan digunakan. Lalu selanjutnya masuk ke larutan DNA yang akan diambil dari larutan stok berisi konstruksi plasmid MBP TIGH, di mana larutan DNA ini memiliki konsentrasi larutan yang digunakan sebanyak 50 mikrogram per mililiter dalam aqua bides. Selanjutnya, embrio ikan disuntik, lalu diinkubasi pada wadah terkontrol yang terpisah dari wadah inkubasi. Selanjutnya, telur dipindahkan secara perlahan pada lubang gel penahan embrio mikroinjeksi dengan menggunakan pipet. Selanjutnya, telur yang akan dimikroinjeksi diletakkan pada lubang gel penahan embrio ini. Selanjutnya, jarum mikroinjeksi diatur posisinya dengan bantuan mikromanipulator. Lalu, jarum mikroinjeksi diposisikan pada bagian atas telur dan cairan DNA diinjeksikan dengan perlahan pada blastodis. Selanjutnya, cairan DNA yang akan diinjeksikan mencapai kira-kira 1/5 dari volume telur yang diinjeksi. Selanjutnya, embrio yang telah diinjeksi dipindahkan ke cawan Petri dan diinkubasi pada suhu 28 derajat Celcius. Baik, kita masuk ke metode yang ketiga yaitu transveksi. Transveksi ini bertujuan untuk pengujian aktivitas promoter, salah satunya dengan metode transveksi ke sel kultur. Metode transveksi lebih cocok digunakan untuk ikan yang punya ukuran telur kecil, korion tipis, dan daya tetas tinggi seperti halnya udang. Jumlah telur yang diaplikasikan pada metode tersebut relatif lebih besar, tergantung kemampuan dan keahlian dalam penyediaan telur dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan-tahapan dari cara melakukan transveksi telur. Dapat dilihat bahwa transveksi telur dilakukan pada embrio fase 2-64 sel.
Lalu langkah pertama yang dilakukan adalah menyiapkan larutan transveksinya. Lalu dibuat campuran DNA plasmid pada media NaCl atau natrium klorida 0,9%, lalu hingga mencapai konsentrasi akhir 0,01 mikrogram per mikroliter atau 1 mikrogram plasmid dalam 100 mikroliter media. Selanjutnya sebanyak 100 mikroliter campuran tersebut dimasukkan ke dalam tiup 2 ml dan diberi label sesuai perlakuannya, yaitu seperti GFP 1:1, GFP 3:1, RFP 1:1 dan RFP 3:1. Selanjutnya ditambahkan 1 mikroliter reagen ke tube berlabel 1:1 dan 3 mikroliter reagen pada tube dengan label 3:1. Kemudian campuran reagen banding DNA tersebut diinkubasi selama 15 menit pada suhu ruangan. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan ke dalam tube yang berisi telur perlakuan dan diinkubasi selama 2 jam pada suhu ruang. Embrio yang telah diberi perlakuan kemudian dipindahkan ke dalam wadah inkubasi sampai menetas. Lalu penggantian air pada wadah pemeliharaan dilakukan setiap 12 jam sekali. Untuk karakterisasi dari ikan transgenik yaitu menggunakan amplifikasi PCR dari urutan gen yang ditransfer dan dianalisis sorten blot untuk mengamplifikasi produk dari gen yang menghasilkan analisis yang cukup sensitif dan cepat untuk dapat mendeteksi ribuan ikan yang diduga sebagai ikan transgenik. Baik, yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Setelah tadi sudah dipaparkan metodologi-metodologi yang bisa digunakan, saat ini kita akan membahas tentang fokus komoditas yang digunakan dalam kegiatan rekayasa genetik ikan di Indonesia, meliputi ikan jenis-jenis air tawar dan jenis ikan air payau. Adapun jenis ikan air tawar meliputi dari ikan mas, ikan nila, ikan lele, patin, serta gurame. Untuk jenis komoditas air ekosistem payau diwakili oleh udang windu, udang faname, dan juga ikan kerapu. Secara umum, perkembangan riset transgenik yang dilakukan sudah sampai ke tahapan dapat menghasilkan generasi pertama yang masih membutuhkan verifikasi untuk mendapatkan keturunan-keturunan transgenik homozigot yang dapat digunakan untuk memproduksi secara massal ikan transgenik heterozigot hasil perkawinan dengan ikan normal. Dan berikut ada tabel gen-gen yang telah berhasil ditransfer ke ikan dengan spesies ada goldfish, trout, catfish, salmon, lodge, medaka, dan juga pike, dan juga ada common carp, dan juga ada berikut adalah konstruksi gen yang dapat dimasukkan ke dalam jenis spesies ikan tersebut, yang mana daftar acuannya tersebut mengacu pada ilmuwan-ilmuwan yang telah berhasil atau mencoba mentransfer gen-gen tersebut ke dalam ikan. Adapun keberhasilan yang lain yang dicapainya yaitu dapat mentransfer gen hormon pertumbuhan manusia atau HIC dengan promoter gen metallothionein mouse atau MMT ke dalam telur-telur ikan goldfish yang telah dibuahi. Selanjutnya, rekayasa genetik juga dilakukan pada ikan medaka, ikan catfish, dan juga ikan osguin. Dan juga ada ikan crayfish serta ikan zebrafish. Baik, slide selanjutnya masih tentang keberhasilan rekayasa genetika ikan, di mana perkembangan teknik transfer gen di ikan bermula dari penggunaan mikroinjeksi pada tahun 1985. Selanjutnya perkembangan tersebut dilanjutkan sampai tahun 1990. Transgenik ikan telah dilakukan pada 13 jenis ikan, yaitu Atlantic salmon, common carp, goldfish, loach, medaka, moon carp, northern pike, rainbow trout, silver crucian, Nile tilapia, wuchang fish, and zebrafish.
Kemudian, penelitian pendahuluan terhadap ikan hias di Indonesia telah dilakukan dengan model ikan komet dan diinersi dengan green fluorescence protein atau GFP sebagai target yang diinginkan sebagaimana tercantum pada gambar kedua, yaitu ikan komet sebelum diinsersi GFP yang sebelah kiri dan turunan F1 ikan transgenik GFP sebelah kanan difoto di bawah mikroskop fluoresen. Kemudian, transfer gen hasil rekombinan yang telah dimurnikan diinsersikan ke dalam masing-masing telur ikan komet yang merupakan tahap selanjutnya dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti tadi ya yang digambarkan itu hasil dari transfer gen hasil rekombinan yang telah dimurnikan diinsersikan ke dalam masing-masing telur ikan komet. Nah, untuk gambar yang kiri yaitu gambar pertama itu merupakan ikan zebra berpendar ikan zebra berpendar hijau hasil rekayasa genetika sama seperti ikan komet. Dia metodenya sama, akan tetapi dengan jenis ikan yang berbeda, yang satu ikan komet, yang satu ikan zebra. Baik, selanjutnya ada prinsip dasar dari transfer gen, yang mana diawali dengan memperbanyak konstruksi gen yang akan ditransfer kepada suatu ikan atau seekor ikan. Kemudian kita memilih induk serta pemijahan serta pengambilan telur dari sperma si induk. Kemudian kita melakukan mikroinjeksi, elektroporasi serta transfeksi sesuai dengan metode-metode transfer gen yang akan dilakukan. Kemudian terjadilah ekspresi sementara pada sperma atau telur. Kemudian kita identifikasi transgenik F0 pada sirip ekor si ikan. Kemudian terjadilah pembesaran transgenik F0 serta identifikasi transgenik F0 pada individu matang gonad dilakukan setelah pembesaran transgenik F0. Selanjutnya adalah persilangan transgenik F0 dengan non-transgenik. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke slide selanjutnya, kita mempunyai prinsip dasar teknik memproduksi ikan transgenik yang didasarkan kepada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah penentuan ikan spesies, yang kedua adalah menyiapkan spesifik gen dengan spesifik produk dari gen tersebut yang diinginkan, ketiga ada isolasi DNA yang mengandung gen target atau gen of interest. Kemudian yang keempat ada isolasi plasmid DNA bakteri yang akan digunakan sebagai vektor. Yang kelima ada manipulasi sekuen DNA melalui penyelipan DNA ke dalam vektor, serta pemotongan DNA menggunakan enzim restriksi endonuklease, serta penyambungan ke vektor menggunakan DNA ligase. Yang keenam dari prinsip tersebut adalah transformasi ke sel mikroorganisme inang. Selanjutnya ada pengklonan sel-sel dan gen asing. Selanjutnya ada identifikasi sel inang yang mengandung DNA rekombinan yang diinginkan, serta penyimpanan gen hasil klon dalam perpustakaan ddNA. Kemudian kita memasukkan atau mentransfer perbanyakan gen hasil rekombinan yang telah dimurnikan tersebut ke dalam masing-masing telur atau sperma ikan yang dipilih sebagai ikan transgenik. Kemudian pembuahan buatan dengan menggabungkan sel telur serta sel sperma tersebut pada wadah tertentu dalam media air. Sejak ditemukannya struktur DNA oleh Watson and Crick pada tahun 1953, kemudian berkembanglah rekayasa genetika pada tahun 1970-an yang bertujuan untuk mendapatkan produk dan organisme baru yang bermanfaat. Metode rekayasa genetika terus-menerus mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. Adapun metode rekayasa genetika pada transfer gen yaitu mikroinjeksi, elektroforasi, dan transfeksi. Tool yang telah dibuahi umumnya pada perkembangan 2-4 sel dilakukan transgen menggunakan mikroinjeksi. Penyuntikan gen berikut promotornya bisa dilakukan pada inti zigot maupun sitoplasma. Pada telur ikan, penyuntikan gen ke dalam zigot menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan penyuntikan ke dalam sitoplasma. Akan tetapi, ukuran zigot yang sangat kecil sehingga penyuntikan dilakukan ke dalam sitoplasma. Kemudian di dalam inti, gen akan bergabung dengan salah satu kromosom. Penggabungan ini sangat penting karena gen dapat diturunkan
dari ikan transgenik kepada turunannya. Percobaan transfer gen GFP pada ikan komet melalui metode mikroinjeksi belum pernah berhasil mendapatkan individu founder. Hal ini disebabkan banyaknya kesulitan dan hambatan seperti memasukkan jarum mikroinjeksi ke dalam mikrofil, jarum mikroinjeksi sulit menembus karion telur yang agak keras, perlu memindahkan cairan korion, peralatan yang mahal, lambat, dan cenderung menjemukan. Elektroforasi merupakan metode dengan kejutan listrik untuk memperbesar polipori membran sel sehingga meningkatkan permeabilitas membran. Metode ini telah dicoba pada telur tetapi memiliki kesulitan karena telur besar dan memiliki korion. Metode ini populer pada tahun 1990 dan menghasilkan ikan transgenik pada tahun 1992, yaitu percobaan oleh Lu pada ikan medaka dan Power pada ikan catfish. Selanjutnya metode ini dikembangkan dengan penggunaan sperma sebagai vektor. Keberhasilan dari metode ini yaitu berhasil menggunakan sperma ikan zebrafish melalui pembuahan secara in vitro. Metode transgen yang bertujuan untuk pengujian aktivitas promoter, salah satunya yaitu metode transfeksi ke kultur sel. Pada metode ini, sel telur yang dipergunakan yaitu telur yang baru keluar dan belum mengalami pemerahan satu sel. Seperti metode transgen lainnya, pada metode transfeksi diawali dengan isolasi plasmid konstruksi gen. Teknik pelakuan metode tersebut pada umumnya mengacu pada protokol yang telah diuraikan pada bahan larutan transfeksi ZPEI, yaitu polyplus transfection. Metode ini cocok digunakan pada ikan yang memiliki ukuran kecil, korion tipis, dan daya tetas yang tinggi, seperti udang. Pembahasan yang selanjutnya yaitu karakterisasi ikan transgenik. Keberhasilan transfer gen atau penyisipan gen pada telur maupun sperma ikan tersebut atau ekspresi dapat diidentifikasi mulai dari perkembangan telur dengan mikroskop fluoresen. Tahapan karakterisasi terhadap ikan-ikan hasil transfer gen membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan cukup banyak menyita waktu. Hal-hal yang diperlukan pada tahapan ini adalah 1. Identifikasi individu yang diduga berhasil sebagai ikan transgenik. 2. Identifikasi apakah benar telah mengalami penggabungan dengan genom ikan atau host genom. 3. Identifikasi apakah sifat genetiknya diturunkan pada F1 keturunannya. Dan yang keempat, identifikasi ekspresi atau kenampakan dari produk gen tersebut secara fenotip apakah sesuai dengan yang diharapkan. Slide selanjutnya dari karakterisasi ikan transgenik yaitu identifikasi penentuan ikan transgenik dilakukan dengan dot blot dan Shorten blot hybridization dari genomic DNA. Dot blot merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mengidentifikasi suatu protein. Sedangkan Shorten blot merupakan proses perpindahan fragmen DNA yang terpisah secara elektroforesis dari gel ke membran. Kemudian, identifikasi tersebut dikembangkan dengan menggunakan PCR yang diambil dari jaringan sirip. Amplifikasi PCR dari urutan gen yang ditransfer dan dianalisis Shorten blot untuk amplifikasi produk dari gen menghasilkan analisis yang cukup sensitif dan cepat dapat mendeteksi ribuan ikan yang diduga sebagai ikan transgenik. Untuk ekspresi gen yang ditransfer umumnya dideterminasi melalui pengukuran suatu produksi dari masing-masing mRNA melalui Northern RNA blot hybridization RNA protein assay atau RT-PCR untuk mengukur masing-masing produk gen melalui immunochemical secara umum. Yang digunakan adalah seperti immunochemical seperti radio immunoassay dan Western immunoblot analysis. Melalui pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa teknologi transgenik dalam aquaculture di masa depan memiliki banyak prospek, terutama dalam produksi benih ikan. Beberapa hal yang perlu dikembangkan atau ditingkatkan untuk produksi benih ikan yaitu efisiensi pakan yang tinggi, ketahanan terhadap stres dan penyakit, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang luas. Keberhasilan dalam menciptakan ikan hias transgenik melalui biologi molekuler dengan sejumlah sifat unggul akan memberikan harapan baru bagi industri budidaya ikan.
terutama dalam membantu memperbaiki kualitas warna dan bentuk. Akan tetapi, hasil dari rekayasa genetika masih memiliki keterbatasan dalam produksi ikan, seperti badan bengkok, kepala terbelah, dan lain-lain. Berikut merupakan referensi atau sumber yang kita gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.